What's up Sobat Arza, kembali lagi kita di Arza FM. Sudah lama kita gak podcast. Kali ini bintang tamunya gak Dokter Reza lagi. Bosen ketemu sama dia terus. Kali ini, mana suaranya Dokter Reza, teriak dulu dong. Jadi kali ini kita akan ngebahas ngobrol-ngobrol santuy, ngobrol-ngobrol gak berfaedah, ngomong keong, cerita nabi. Kali ini kita datangkan bintang tamu kita yaitu Nasya. Angkat tangan dulu ya, tepuk tangan. Jadi buat Sobat Arza yang belum tahu Nasya ini siapa, jadi Nasya ini ya dulu yang aku tahu dia dulu kerja di Hello, jadi baristanya Hello. Betul. Kemudian setelah dari Hello baru dia join untuk di Arza sebagai admin. Jadi untuk Sobat Arza yang pasti pernah ke klinik Loktabat, mungkin selama ini ketemu tapi gak pernah tahu mukanya karena selalu pakai masker. Inilah dia orangnya. Beri sambutan dulu Syah. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Nasya dan aku admin baru di Arza. Aku baru join Arza di Februari tadi. Oke, jadi udah berapa bulan Syah? Kayaknya udah mau 6 bulan ya 6 di bulan. Arza. Kesibukan selain kerja di Arza apa Syah? Kebetulan waktu kemarin diterima di Arza, itu ada rezeki buat masuk kuliah, lanjut kuliah S1 lagi. Jadi sekarang kesibukannya selain bekerja di Arza, ngelanjutin kuliah S1. Oke. Nih kita ngobrol-ngobrol seputar permasalahan pergigian ya Syah. Siap. Karena kan kita nganggap kamu tuh orang yang belum pernah, orang yang awam lah. Orang yang bukan bidangnya di kedokteran gigi atau tentang seputar pergigian. Betul. Jadi kalau kita flashback lagi gitu, flashback sebelum kamu kenal dengan klinik Arza, pertanyaanku itu adalah terakhir kali kamu ke dokter gigi itu kapan? Kalau ke dokter gigi sih kayaknya lama banget ya dok, cuman ke perawat gigi. Oh pernah ke perawat gigi itu pernah? Iya. Nah seingatmu waktu kamu ke perawat gigi itu masalah apa yang kamu hadapi pada saat itu? Sakit gigi tentunya gigi. Dok, karena udah gak bisa menahan sakitnya lagi. Jadi rata-rata permasalahan orang awam tuh selalu berhubungan dengan sakit gigi. Betul. Jadi sekali. Bukan datang dengan keluhan misalnya mau tambal tapi waktu itu gak sakit, enggak gitu ya. Iya betul. Tapi datang dengan keluhan pasti sakit gigi. Nah terus pertanyaannya, kenapa memilih perawat? Karena keterbatasan ekonomi sih pertama. Iya. Hanya itu? Iya pertama atau itu. Atau kan bisa aja misalnya, aku kenalnya cuma sama perawat dok misalnya. Iya itu termasuk juga sih, jadi karena kebetulan juga. Kenalan juga. Jadi waktu itu datang dengan keluhan ada sakit gigi. Nah terus waktu kamu belum kenal di sinilah kita masih flashback dulu ya. Iya, waktu boleh. kamu belum pernah kenal dengan dunia pergigian. Pertanyaannya tuh kayak seberapa penting sih? Gak penting pasti ya. Agak menyepelekan, enggak agak lagi. Pasti menyepelekan sih kemarin. Ya kita kan, ya karena kita belum ngerti kan. Iya betul. Makanya pertanyaanku tuh waktu kita belum kenal dengan dunia ini, terus bagimu tuh seberapa penting sih? Gak penting kan berarti. Ke dokter gigi itu gak penting gitu, kecuali memang pas lagi sakit. Iya gak penting-penting gitu? Banget. Gak apa-apa, utarakan aja sih, gak usah malu. Iya gak penting-penting, ngerasanya gak penting-penting banget, paling enggak itu ke dokter gigi kepikiran kayaknya mau scaling deh, mau perisikan kanan gigi, kayak gitu aja sih. Jadi pasti rata-rata kalau enggak scaling, perisikan kanan gigi, kalau enggak ya nunggu ada sakit baru ke dokter gigi. Betul. Gitu kan, nah terus akhirnya kan kamu kerja nih, kerja di Arza. Meskipun bukan basicnya dari pergigian, tapi akhirnya mau tidak mau juga akhirnya harus mengerti, ya, betul. Mengerti juga. Apa yang didapatkan saya? Banyak sekali karena pertama Nasya itu kan gak ngerti tentang gigi banyak ya. Tahu tentang gigi itu pun sedikit karena sakit gigi. Jadi belajar sendiri kenapa gigi itu jadi bisa sakit kayak gitu. Terus waktu masuk di Arja jadi semakin tahu kenapa gigi itu sakit dan kenapa harus dirawat gitu sih dok. Nah mungkin kamu ada atau mungkin yang kamu tahu itu kan tadi kan kamu dapat
beberapa gambaran yang akhirnya bahwa kenapa harus dirawat. Nah sebenarnya ada nggak sih yang bisa disampaikan kepada pendengar setia Arza FM atau sobat-sobat Arza yang lagi nonton video ini, misalnya yang dikatakan saat ini akhirnya kamu ngerti bahwa oh pentingnya tuh ini tuh apa sih kira-kira? Pertama, gigi itu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Waduh. Itu sih yang Kalau- Nasya tahu. Kalau hati-hati, Aduh, itu sih bisa. terus Yang kedua, ternyata merawat gigi itu mahal. mahal. Teman-teman, semakin lama tidak dirawat, semakin mahal dan banyak Nah. keluar uangnya. Nah jadi solusinya gimana sih? Jadi memang harus dirawat secara berkala Nah. dan rutin periksa. Mungkin ya itu kan untuk yang mungkin yang sudah dewasa. Iya betul. Kalau mungkin yang kamu bisa kasih saran nggak sih untuk yang sekedar usia-usia yang lagi punya anaknya masih SD Hmm, atau anaknya baru mau TK, ada nggak sih saran yang kamu dapatkan gitu? kalau menurut Nasya sih dok Iya. ya mungkin pertama-tama itu bisa dikenalkan dulu ke dokter gigi, diajak ke dokter gigi kayak bukan bilangnya mungkin bisa bukan buat periksa, kita ke dokter gigi yuk kenalan sama dokter gigi kayak gitu. Itu aja Main sih. berarti Dok. ya? Main, diajak Main, mungkin atau ya diajak minimal main pas dulu. Orang tuanya perawatan anaknya diajak. Iya betul, Iya kan? iya bisa diajak juga. Jadi nggak semenakutkan itu dokter gigi. Ya kecuali pas sudah pulang ibunya baru bilang ternyata sakit banar bang. Lah kalau itu sih susah ya dok ya. Jadi anaknya wah ternyata takut ya sakit ya ke dokter gigi kayak gitu. Ini orang tua juga bisa membantu ya. Iya betul. Oke. Anyway anyway busway atau tadi kan kita sudah ini Nasya kan sebelumnya nggak tahu, ternyata pas udah tahu dia bilang bahwa gigi itu nggak bisa sembuh dengan sendirinya, terus merawat gigi juga mahal dan dia udah kasih solusi. Nah terus sampai sejauh ini sampai sejauh ini dari keluhan pasien yang datang ke sini karena kamu sebagai admin, itu ada nggak sih kayak kamu tuh apa ya, kayak kamu misalnya ngerasa bahwa harusnya ini kemarin-kemarin datangnya, kayak gimana ya, maksudnya kayak dia tuh datang sebenarnya dengan kasus yang sudah terlanjur yang sebegitu parahnya, sehingga kalau harus dilakukan perawatan tuh segitu banyak biayanya. Kayak ada nggak sih kayak kamu tuh gregetan bahwa nah, coba kamu dari kemarin-kemarin harusnya biayanya nggak segini nih gitu. Ada sih. Ada nggak yang kamu, ya mungkin kamu bisa sharingkan atau ceritakan, karena kan di admin itu kan kadang-kadang pasien tuh juga bisa mengeluh. Betul. Karena, ternyata mahal ya, ternyata sakit ya, atau ternyata nggak seperti yang saya bayangin. Saya pikir tuh bayarnya 5 juta, ternyata hanya 1 juta. Banyak sih, terutama itu dengan kasus pasien yang sakit gigi dan berlubang. Gigi berlubang sih kebanyakannya dok. Itu pasien datang sudah keluhannya sakit atau enggak dengan keluhan giginya udah mau habis dok. Jadi pasiennya cuman punya opsi untuk cabut gigi aja lagi. Yang mana itu giginya di saat berlubang itu bisa dibawa langsung kayak gitu, terus masih bisa dirawat dan ditambal kembali, jadi masih bisa dipertahankan. Tapi kan kalau udah sisa separoh atau sisa akar, opsinya cuman bisa dicabut kan dok ya, dan biayanya malah harus bikin gigi tiruan lagi. Jadi seenggaknya Nasya sebagai admin, ya saat ini, kalau kemarin tuh Nasya memang orang awam gitu ya. Iya betul. Sekarang admin di klinik yang notabene klinik ini bergerak di pergigian. Sebenarnya Nasya juga harus tahu. Tapi sebenarnya ya Nasya juga bisa memberikan saran di depan kan, karena ngerti tadi akhirnya bisa memberikan saran. Iya. Nah terus karena kita nganggap juga kamu sebagai orang awam, masih orang yang awam karena kerja di sini masih baru 6 bulan. Iya kan? betul sekali. Jadi mungkin secara keseluruhan tuh masih belum tahu lah detailnya itu seperti apa. Aku balikin dari kamu, kira-kira ada pertanyaan gak sih sebenarnya? Ada banget dok. Ini itu, ada pertanyaan dan ada
mau menanyakan mitos dan fakta. Oke. Yang pertama itu, ini ada pertanyaan dari teman-teman Nasya juga, Iya. karena kebetulan kemarin Nasya menanyakan sama teman-teman, kira-kira kalau ada yang mau ditanyain nih sama dokter gigi langsung, itu apa kayak gitu. Terus katanya mau nanya, apa bener dok gigi yang warnanya lebih gelap sama kuning itu lebih kuat daripada gigi yang warnanya putih? Oh, jadi sama kayak orang yang kulitnya gelap lebih kuat, lebih strong daripada yang kulitnya terang. Nah sebenarnya gini Syah. Kalau bicara warna gigi yang lebih gelap atau lebih kuning, ya lebih gelap dulu deh, karena gelap dan kuning itu berbeda. Iya betul. Kalau gelap tuh lebih ke abu-abuan atau kehitaman. Kalau kuning ya kuning kecoklatan. Iya. Nah kita bicara yang gelapnya tadi keabu-abuan atau kehitaman. Satu, hitamnya ini apakah karena stain? Stain itu karena bercak. Ya kalau bercak, stainnya dihilangin udah giginya kinclong lagi. Berarti sebenarnya diskolorisasi atau perubahan warnanya itu dari luar. Ada sesuatu yang nempel. Nah kulitnya ini penuh daki misalnya. Tinggal dakinya digosok kelihatan kulit aslinya. Iya, Nah kalau putih ya, putih itu rata-rata warna, bukan putih siapa ya, warna natural gigi itu apa? Putih mutiara enggak sih? Enggak mutiara Enggak juga mutiara ya. juga. Ya pokoknya warnanya itu gradasinya itu bersih lah, kinclong gitu sampai sisi bawah itu sampai translucent, transparan. Jadi bagian nama gigi itu lebih cenderung translucent, transparan. Nah terus kalau tadi pertanyaannya hitam atau abu-abu, nah itu bisa faktor eksternalnya itu ya stain tadi, jadi stain atau bercak itu faktor eksternal. Tapi kalau yang dari dalam itu biasanya giginya tuh mati. Misalnya nih contoh tabrakan, nabrak tembok, nabrak ring basket misalnya, ada benturan, sehingga giginya tuh mati meskipun nggak patah. Nah itu bisa juga menyebabkan diskolorisasi. Giginya warnanya itu lebih ke abu-abuan. Nah abu-abu itu membandingkannya dengan gigi yang lain. Biasanya kalau ada benturan kan berarti gigi yang kena benturan aja dong yang mati. Warnanya pasti berubah yang mati itu. Nah itu udah pasti giginya rapuh karena giginya tuh mati. Karena kalau giginya mati, sel-sel di dalamnya gak bisa regenerasi ya giginya makin lama makin rapuh. Ada juga yang abu-abu itu karena diskolorisasinya karena bawaan atau genetik. Karena dari lahir. Mungkin kamu gak tahu. Iya. Itu ada kasus pada saat ibunya lagi mengandung dia. Dia ini kamu yang giginya abu-abu tadi misalnya. Waktu ibunya lagi ngandung, ibunya ini mengkonsumsi antibiotik jenisnya namanya tetrasiklin. Jadi amoksisilin, doksisiklin, tetrasiklin. Nah, tetrasiklin itu lebih utama. Itu ada kasus yang pada saat orang tuanya konsumsi tetrasiklin, anaknya lahir, akhirnya gen yang dibawa si giginya itu warnanya itu lebih keabu-abuan. Tapi kalau dibilang rapuh, biasanya itu nggak rapuh. Cuman warnanya lebih keabu-abuan. Jadi itu tuh tetap gigi normal kayak gitu ya dok ya. Cuman bawaan lahir memang. Iya betul. Cuman gigi itu nggak muncul pas lahir langsung ada giginya enggak loh ya. Iya. Ini kan gigi permanen. Jadi tetap tumbuh sesuai dengan usianya. Cuman waktu tumbuh bentuknya warnanya itu kurang lah. Oke, berarti itu gigi susunya ya yang gigi permanen. Iya. Gigi permanen. Gigi permanen. Terus ada juga kalau misalnya bicaranya kekuningan. Kekuningan itu berarti sebenarnya giginya tuh normal aja. Cuman karena banyak faktor eksternal, makan soto, setiap hari makan soto. Ngopi juga ya dok. Ngopi, setiap hari ngopi, ngetem, minum minuman yang bersoda. Itu juga bisa. Akhirnya giginya tuh peranan berubah warna jadi kuning. Tapi itu kekuatannya tetap kuat. Kecuali ada yang rusak. Lain lagi tuh ceritanya. Paham gak maksudnya sampai di sini? Iya, paham sih dok. Berarti untuk gigi yang tidak kuat itu gigi yang hitam dan gelap. Dan biasanya tuh kondisinya giginya sudah mati. Atau nekros. Itu bahasa medisnya. Biasanya karena ada benturan. Biasanya kayak gitu. Paham sih dok. Lagi gak sah? Kalau untuk gigi yang kuat dan tidak kuat tadi sudah jelas sih dok. Kita next lagi ya pertanyaannya.
Terus, nah kebetulan kan Nasya punya gingsul nih dok. Jadi ini pertanyaan dari Nasya sendiri. Gingsul itu apakah suatu kecacatan di dalam gigi? Terus kalau dia apakah berfungsi atau tidak? Kalau menurut Nasya kan dia tidak berfungsi ya dok, karena di atas ini. Apakah itu harus dirapikan? Dan kalau nggak dirapikan, apakah itu nimbulin masalah nanti dok? Nah, jadi kalau teman-teman Sobat Arza yang punya gingsul kayak Nasya ini, itu pertanyaannya apakah gingsul itu sebuah kecacatan? Ya kembali lagi, bahwa kondisi gigi dikatakan normal kalau gimana? Kalau rapi ya kan? Nah, terus kalau akhirnya dia nggak rapi, apakah itu cacat? Ya jawab sendiri. Ini contohnya orang dikatakan normal kalau tangannya ada 2 ya kan? Terus ini kok tangannya 4, cacat apa bukan? Cacat sih ya aku nggak bisa bilang itu cacat karena kita nggak pernah selama kuliah ngebahas gigi yang cacat, nggak pernah. Okay. Nah cuman kalau ditanya kenapa sih bisa terjadinya gingsul, nah itu bisa dijelaskan karena gingsul itu atau bahasa medisnya namanya ektostem. Nah jadi gingsul itu gigi taring itu munculnya itu di fase terakhir. Fase terakhir itu pada saat gigi permanen tumbuh itu kan ada urutan tumbuhnya. Mulai dari 6 tahun sampai di 12 tahun rata-rata. Nah gigi permanen yang digantikan loh ya. Jadi gigi susu ada, kemudian gigi susunya lepas diganti gigi permanen. Nah itu di gigi taring itu gigi yang paling terakhir. Biasanya umur 11 sampai 12 tahun. Pada saat semua gigi permanen sudah tumbuh, kemudian si gigi taring mau tumbuh, gak dapet tempat aku. Geser dong, gak mau geser. Iya kan? Akhirnya jadinya gingsul. Nah jadi karena gingsul, tumbuhnya terakhir sedangkan gak dapet tempat. Gigi taring tadi tumbuhnya terakhir, gak dapet tempat, akhirnya jadinya gingsul. Nah kalau dibilang cacat atau tidak, ya semua itu relatif. Karena ada juga orang yang nganggap bahwa kalau ada gingsul itu jadi manis. Ada yang nganggap kayak gitu. Ada juga yang nganggap bahwa gingsul jadi jelek, jadi nggak rapi. Bisa juga terjadi. Nah apakah harus ditreatment atau tidak? Semua dikembalikan lagi ke masing-masing. Ada yang menganggap bahwa karena adanya gingsul, makanannya jadi sulit nih membersihkannya. Keselip, akhirnya gigi yang lain jadi rusak. Kan sayang, daripada harus rusak gigi yang lain, mendingan gingsulnya dirapiin supaya membersihkannya juga lebih gampang kalau kondisi giginya rapi. Nah perspektifnya tetap kembali ke masing-masing selama gingsul tadi tidak mengganggu, terutama di fungsi kunyah dan fungsi membersihkannya. Tapi kalau cuman fungsi estetika, biasanya itu relatif sih. Kalau memang dasarnya orangnya itu cantik ya, meskipun ada gingsul tidak ada gingsul ya tetap cantik, biasanya sih gitu. Gitu sih, itu ya perspektif aja. Kayak apa Sa? Berarti intinya gingsulmu mau diapain Sa? Nggak mau diapa-apain sih dok. Terus balik lagi nih ada mitos dan fakta tentang gingsul dok. Legenda nggak ada legenda? Terus di sini katanya mitos atau fakta gigi gingsul nggak boleh dicabut karena bawa berkah katanya dok. Oh itu mitos sih. Jadi faktanya itu kan tadi mitosnya ya kalau dicabut, jangan dicabut karena itu bawa berkah. Nah jadi kalau perawatan behal, misalnya nih, dok saya ada gingsul, dok saya mau rapikan, bukan gingsul yang dicabut. Kalau dicabut nanti nggak berkah bukan, karena kalau gigi taringnya dicabut, lengkungnya jadi miring. Jadi kalau ada gingsul, yang dicabut itu yang di belakang dari gigi taring. Jadi gingsulnya diturunin nah, gitu ya dok? Nah gingsulnya diturunin menggantikan posisi gigi yang dicabut tadi gitu. Bukan nggak bawa berkah. Oke, jadi mitos ya teman-teman. Gitu. Terus kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dok. Nah di sini ada teman yang menanyakan buat orang yang setiap hari ngopi, ngerokok ataupun ngepot, katanya. Oh berarti itu kamu sering banget jumpain tuh di Hello kan? Iya betul sekali. Jadi banyak pertanyaan dari customer Hello nih. Ini pertanyaan dari teman-teman Nasya dulu sih juga, karena lingkungan Nasya kan perokok dan suka minum kopi tentunya. Nah terus apakah ada cara khusus dalam merawat gigi katanya? Pertama yang Nasya tahu, ini Nasya pernah sharing kan sama teman Nasya.
Dan teman Nasya ini pun dapat ilmu dari dokter giginya katanya untuk perokok itu kalau ngerokok rokoknya itu nggak dihisap pakai bibir tapi dimasukin ke dalam gigi kayak digigit kayak gitu. Iya. Jadi apakah itu benar nggak merusak gigi atau tetap sama aja dok? Jadi kalau perokok dan ngopi itu hal yang berbeda ya. Betul. Merokok itu merokok, ngopi ya ngopi. Gitu. Iya betul. Jadi kalau tadi apa tadi? Itu mitos atau fakta? Bukan apakah kan? Benar perawatan khususnya itu? Oh ada perawatan khususnya atau enggak? Ya jadi kalau misalnya ngopi itu paling sering yang ada di gigi itu mengganggu hanya menyebabkan stain atau bercak. Nah minimal misalnya habis ngopi ya minum air putih. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau tetap minum air putih misalnya tetap ada karena memang ada orang yang gampang banget giginya itu muncul stain. Ya paling enggak ya harus rajin ke dokter gigi untuk bersihkan stainnya. Tapi kalau masalah ngerokok tadi kan cara merokoknya tuh. Iya betul. Nah kalau menurut aku kalau nggak pengen muncul stain jangan dibakar. Berarti nggak ngerokok dong. Iya rokoknya jangan dibakar. Cuman dihisap doang. Langsung hisap-hisap aja gitu. Oke. Ya cuma sulit sih karena nikotin kan asap ya mungkin kemana-mana larinya. Jadi akhirnya ada bercak tadi gitu. Oke, berarti untuk perawatan khususnya ya setelah minum kopi itu minum air putih. Kalau rokok nggak bisa sih atau ngepot tuh nggak bisa sih. Pasti tetap selama ada nikotinnya ya nikotin itu yang menyebabkan adanya stain. Tapi kalau pengen hilang stainnya datang ke dokter gigi lakukan scaling atau stain removing. Oke, gitu. Berarti perawatan khususnya harus datang ke dokter gigi guys. Ya, gitu. Sudah Syah, ada lagi gak Syah? Oke, ada lagi nih, lumayan satu banyak. Satu lagi aja udah terakhir boleh. Ya. Nanti kalau panjang kita lanjut episode berikutnya Syah. Tapi buat teman-teman Sobat Arza mungkin yang sering ngopi, sering ngerokok, mungkin punya permasalahan, boleh deh tulis di komen. Kalian, dok saya ini gak apa-apa, tanya aja nanti kita bisa bahas lagi untuk di next episode-nya. Tampung dulu ya dok ya. Gitu. Nah ini yang terakhir ada teman yang nanya, di Arza kira-kira ada harga paket gak per bulan atau per tahun kayak gitu. Jadi maksudnya membership kayak gitulah dok untuk perawatan. Nah jadi kalau di Arza itu tidak ada paket, tidak ada membership. Karena memang kita gak pengen ada orang yang sakit terus. Jadi kalau kalian tuh mendaftar, kalian itu member, berarti kalian tuh pengen setiap hari sakit terus. Setiap bulan ada masalah terus. Nah sebenarnya itu yang gak diharapkan. Ya gitu. Jadi ya jangan sampai kalian juga punya permasalahan. Ya minimal kalian tuh datang paling gak cuman untuk konsultasi lah. Itu jauh lebih baik gitu. Meskipun gak ada keluhan. Oke? Cukup biasa? Cukup. Oke. Buat Sobat Arza mungkin dari kalian tadi apa yang kalian dengar, apa yang kalian tangkap. Mungkin masih ada di dalam benak diri kalian tuh untuk ingin ditanyakan. Sebenarnya aku gregetan dok ada yang mau kutanyakan tapi Nasya tuh gak nanya-nanya tentang itu. Kalian boleh komen, kalian boleh komentar. Jangan lupa tapi kalian juga aktifkan lonceng, subscribe supaya kalau ada info dari kita, podcast dari kita yang mungkin bagi kalian itu sedikit penting. Nah ini bisa jadi ilmu gitu. Karena ya ilmu tuh lewatnya gak mesti harus kuliah ya kan. Betul lewat podcast sekali. aja bisa jadi ilmu. Kalau gitu kita akhiri aja pertemuan hari ini. Terima kasih Nasya. Tepuk tangan dulu kita buat Nasya. Semoga teman-teman Nasya yang sering ngopi dan sering ngerokok, sering-sering main ke Arza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, bye-bye.